Hari kiamat akan menjadi huru-hara bagi orang-orang tertentu. Mereka akan merasakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat yang digambarkan sebagai peristiwa kehancuran alam semesta. Mengutip Detik Hikmah, Al-Quran telah menyebutkan datangnya hari kiamat dalam surah Al-Hajj ayat 7. Allah berfirman, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Sejatinya, tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan terjadi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, menurut hadits yang berasal dari Abu Syuraihah Hudzaifah bin Usaid, kiamat akan terjadi setelah munculnya 10 tanda-tanda besar. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya, terbitnya matahari dari barat, asap dukun, binatang melata, munculnya Yajuj dan Majuj, keluarnya Dajjal, munculnya Isa bin Maryam, 3 gerhana, yaitu gerhana di barat, gerhana di timur, dan gerhana di Jazirah Arab, api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada. Hari Muslim, Ahmad, dan lainnya. Ibnu Katsir mengatakan hadits ini sahih. Dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim karya Imam Ibnu Katsir dan diterjemahkan oleh Ali Nurdin disebutkan, orang yang kelak menjumpai dahsyatnya hari kiamat adalah seburuk-buruknya manusia. Hal ini bersandar pada riwayat yang berasal dari Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat itu tidak akan terjadi, kecuali pada seburuk-buruknya manusia. Hari Ahmad dan dinilai sahih. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya. Selain itu dikatakan, seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Imam Ibnu Katsir juga menyebut bahwa kiamat hanya terjadi pada orang yang tidak mengingkari kemungkaran dan tidak menyeru pada yang makruh. Terdapat 2 maksud pada pernyataan ini. Pertama, kata Imam Ibnu Katsir, orang yang tidak mengingkari kemungkaran adalah mereka yang tidak mencegah orang lain ketika melihatnya melakukan kemungkaran dan lainnya. Hal ini diekspresikan dalam sabda Nabi SAW, hingga tidak diucapkan Allah, Allah. Kedua, maksudnya ialah hingga Allah tidak disebutkan di bumi dan namanya tidak dikenal di sana. Ini akan terjadi ketika zaman sudah rusak, banyak kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi sampai bumi tidak diucapkan, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hari Ahmad, Syekh Hanafi Al-Mahlawi dalam kitab Ayamullah dan diterjemahkan oleh Yasir Makosid mengatakan, orang yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang selama di dunia tidak disiksa tetapi ditangguhkan hingga hari dahsyat ini terjadi. Menurutnya, merekalah orang-orang yang akan digiring bersama para setan, karena sahabat-sahabat utama mereka selama di dunia adalah setan. Mereka adalah orang yang tidak menyembah Allah. Mereka adalah orang-orang munafik yang telah berkomplot dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Bahkan, sebagian di antara mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, ujar Syekh Hanafi Al-Mahlawi. Menurut hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, disebutkan bahwa orang yang akan menjumpai dahsyatnya hari kiamat tersebut adalah manusia yang berperilaku jelek dan bodoh. Rasulullah bersabda, kemudian Allah mengirimkan angin dingin dari arah Syam mencabut roh setiap orang yang berada di muka bumi yang memiliki iman walau sebiji sawi, sehingga sekalipun di antara kalian ada yang masuk ke dalam perut gunung, angin itu akan mengikutinya dan mengambil rohnya. Tinggallah di muka bumi manusia yang berperilaku jelek, bodoh seperti burung dan akalnya seperti binatang buas yang tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran.